Kalau misalkan kita lihat berdasarkan Perda Kabupaten Manggarai Timur nomor 6 2012 juga, Kecamatan Lambeleda bagian timur termasuk ke dalam wilayah pemanfaatan air bawah tanah dengan akuifer produksi sedang. Selain pemanfaatan air bawah tanah, Kecamatan Lambeleda juga termasuk dalam persana air baku dan untuk air minum pemanfaatan air dari DAM dan pemanfaatan air persana permukaan. Jadi kalau misalkan batu gampingnya dikelola, itu yang akan merusak sarana persana air bawah tanah itu. Jadi kami kehilangan cadangan sumber daya air. Kemudian juga dipertegas PP nomor 43 tahun 2008 melarang kegiatan pengeboran, penggalian dan penambangan batuan di wilayah Lubuk dan Lingkololo. Karena dampaknya itu begitu besar. Saya tidak tahu rujukannya apakah ada analisis terlebih dahulu sehingga ada itu Perda RT/RW. Kemudian kan ada SK Menhk juga menyampaikan bahwa kawasan Lubuk dan Lingkololo itu adalah kawasan yang masuk dalam kawasan ekoregion Kars Flores Bali Nusa Tenggara. Itu adalah kawasan Kars. Yang kemudian dia menyampaikan bahwa mengenai sebaran bentang alam wilayah ekoregion gas, total kawasan Kars di ekoregion kompleks perbukitan Kars Flores seluas 81.800 hektar. Di Lubuk dan Lingkololo itu Karsnya 250.200 hektar. Luas sekali. Jadi kalau misalkan ini dikelola, itu yang akan merusak yang lainnya itu. Jadi bagi kami adalah ada beberapa peraturan yang kemudian juga melindungi terkait dengan Kars tersebut. Di mana juga ada PP nomor 28 menyatakan bahwa keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud di atas itu ditetapkan pada huruf B dengan kriteria yang huruf F-nya itu memiliki bentang alam Kars. Itu huruf F terkait dengan PP nomor 26 tahun 2008. Dan Permen ESDM juga walaupun belum ada penetapan itu kawasan Kars, tetapi secara karakteristik wilayah Kars, kami kemarin sudah menyampaikan itu bahwa karakteristik wilayah Kars itu sudah memenuhi Lubuk dan Lingkololo Kabupaten Manggarai Timur itu memenuhi kriteria itu yang ditetapkan melalui Permen ESDM nomor 17 tahun 2018 mengenai karakteristik wilayah Kars. Kami sudah menyampaikan bahwa di sana itu ada gua, ada saluran air bawah tanah, ada air terjun, kemudian segala macam yang kemudian ada dalam karakteristik itu ada di sana. Yang kami takutkan adalah ketika ini nanti dikelola banyak sekali konsekuensinya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah ada yang namanya peninjauan kembali, saya kira RT/RW ini kan sudah 2012, harusnya ada. Berkaitan dengan SK Menhk tahun 2018, harusnya sudah dievaluasi kembali itu. Harus ada peninjauan kembali. Maka kami harapkan catatannya ada di situ. Kementerian Dalam Negeri tolong sampaikan kepada pemerintah kabupaten yang mungkin cacat dalam memahami fungsi dan tugas tanggung jawab yang seharusnya dia sudah ada peninjauan kembali terkait dengan Perda RT/RW. Himbau dia untuk ada peninjauan kembali berkaitan dengan mungkin ada dasar sudut pandang lainnya dari Menhk dan MSDM. Gitu. Itu sudah disampaikan semua kok. Makanya kami berpikir begini. Kalau berdasarkan tadi yang disampaikan bahwa tidak cacat hukum karena ada Perda RT/RW, ya dari sudut pandang hukum. Tapi kita tidak bisa melepas sudut pandang lainnya, sosial budaya dan lainnya. Karena bagaimanapun Pak Ibu terkait dengan kondisi kami di sana itu, yang kami harapkan itu bukan tambang. Bahkan kampanye kami setelah Pak Jokowi juga sampaikan kampanyekan itu adalah pariwisata. Pariwisatanya berbasiskan pariwisata konservatif, berbasiskan pariwisata kebudayaan. Itu. Ya saya kira kaya kita, kaya sekali. Bahwa apakah solusinya tambang? Tidak sama sekali. Apalagi pabrik semen itu Bu, yang katakan itu sudah surplus produksi 40 juta ton kita. Ini 40 juta ton ini masih ada. Ngapain lagi kita bikin itu? Nah, ada teori konspirasi. Saya bilang itu. Jadi kalau misalkan kita buka di sana peta, Pak, bahkan peta itu juga ada peta internasionalnya. Kalaupun nanti dibutuhkan kami bisa bawa peta-petanya. Batu gampingnya sedikit dibandingkan Mangan. Ada gambarannya. Ada gambarannya. Lah, yang kita takutkan di sini adalah ada alibi batu gamping. Itu ketakutan lain. Bahwa ada alibi batu gamping. Tetapi mereka punya target lain.
Ataupun ada alibi batu gamping tetapi untuk kuasai tanah. Entah tanah itu nanti mau dibangun apa terserah, tapi alibinya adalah batu gamping. Karena yang kita juga permasalahkan mengenai pengalihan hak secara hukum atas tanah itu kan bukan kontrak, tetapi MOU, klausul PPJB itu. Nah, itu yang kita takutkan, Bu. Bahwa ini hanya sebatas penipuan. Ini kan ada gambarannya di soal apa itu? Soal potensi kekayaan alam di dalamnya. Lebih banyak mangan dibanding apa ini? Batu gamping. Hanya titik-titik ini hanya batu gamping. Ini kan mangan semua. Itu yang perlu dicari tahu. Perlu ada penelitian juga. Jangan sampai ada kepentingan terselubung sehingga menutup kekayaan alam ini. Oh, mereka bilang hanya ada batu gamping, padahal ada mangan di dalamnya. Itu yang perlu harus diteliti dan ditelusuri betul. Jangan hanya berpatokan terus kepada hukum dan peraturan segala macam. Data itu sudah diserahkan ke data dari SDM. Jadi mungkin catatannya adalah seperti itu, bahwa tolong berkaitan dengan apapun yang kemudian menjadi alibi korporasi, alibi pengusaha, alibi pemerintah untuk bagaimana mereka menguasai tanah kami, tolong Kementerian Dalam Negeri itu intervensi lebih jauh, bahwa melihat bagaimana sih kondisi kami di sana, kondisi manusianya dan kondisi tanahnya. Apakah memungkinkan? Saya kira sudah ada gambaran berkaitan dengan peraturan-peraturan selain tadi. Kalau misalkan kita berpatokan kepada RT/RW, itu saya kira sudah cacat sekali itu. Kalau misalkan, saya kira bukan mengenai sudut pandang hukumnya, tapi cacat dalam memaknai konteks daerahnya. Itu yang tidak termuat dalam PRTW itu. Karena saya pikir kami itu sudah punya kacamata juga, sudah ada gambaran. Ini sudah ada dulu tambang rise-rise bersebelahan, tetapi kan itu tanah mati jadinya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Tidak bisa. Ratusan hektar tuh udah nggak bisa dikelola. Kan lari aja itu perusahaannya. Pemerintah tidak punya tanggung jawab, perusahaan tidak punya tanggung jawab. Jadi saya minta untuk tolong, jadi selamatkan kami punya anak cucu dengan selamatkan kami punya tanah. Itu aja. Terima kasih. Arti pesannya adalah anggaran. Kalau argumentasi perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan itu melulu terjebak di urusan kewenangan siapa, itu kalau gitu semangat kementerian ini itu di mana gitu kan? Batasan penetrasi dia ke daerah itu kayak seperti apa sih, Pak? Itu yang kami ingin tahu juga. Karena pemain ini kalau tracking rekor korporasinya itu pemain lama. Mereka perusahaan yang sebelumnya bermain mangan di sana. Itu sejak era kontrak karya kalau nggak salah rezim izinnya. Nah, orang-orang yang sama yang dapat izin usaha terus dikasih lagi gitu kan. Lubang tambangnya pun masih menganga, Pak. Dampak lingkungannya itu terasa sekali. Artinya peristiwa kerusakan lingkungan itu sudah ada dan aktornya orang yang sama. Gitu kan, Pak. Itu dia. Dan kalau nanti kami diberi masukan soal ini kewenangan daerah, terus apa tugas kementerian? Batasannya gimana? Misalnya bisa diperingatkan atau diberi larangan. Pokoknya kalau industri orang-orang ini nggak boleh, gitu kan? Kita butuh itu. Kita sudah koordinasi dengan Kementerian SDM, minta penjelasan mereka, dan mereka menegaskan kalau itu nanti benar-benar wilayah KARS berdasarkan kajian, kita stop. Nah itu dia. Nah yang kami sayangkan adalah kementerian ini, lingkungan hidup dan kehutanan, seharusnya menjadi yang terdepan, menjadi tameng untuk setiap setiap investasi pertambangan. Nah itu disayangkan ketika justru ketika datang sini misalnya kemarin ya sudahlah, itu kita nggak bisa ketemu sama bagaimana jalurnya supaya perda ini bisa dievaluasi. Mungkin catatannya adalah tadi yang ibu gambarkan itu proses ideal, teorinya tentang bagaimana bikin peraturan daerah, bagaimana merumuskan RPJMD. Tapi yang terjadi ini tambah sih gambaran bahwa tidak seideal itu, Bu. Karena contohnya di soal perjuangan tambang ini, perjuangan ini itu sudah dilakukan sebelum 2012, sebelum rencana otonomi wilayah itu dibuat, dan masih aja. Dan orang sudah sepakat sebenarnya bahwa NTT itu, bahwa daerah Manggarai Timur itu sebaiknya tidak dibangun pertambangan. Tapi lucunya di proses perumusan peraturan daerah, di rancangan-rancangan kebijakan daerah masih aja ada yang gitu-gitu. Artinya kan kenapa kami ajak Kemendagri, ayolah Bu, ayolah Kemendagri lihat ke sana ada apa nih prosesnya yang gimana, ideal nggak? Dan sampai orang-orang yang
peras otak untuk mikirin bikin ini itu hanya karena dibayar aja. Jadi buka ruang itu sebisa mungkin supaya membenarkan sikap bupati, pilihan bupati kemudian hari. Kan tidak seideal yang kita harapkan sih prosesnya. Terima kasih. Ingat kawan, undang-undang yang tidak ilmiah yang dibangun dengan dasar kemanusiaan, yang dibangun dengan korupsi negatif dan jangan. Ibu Menteri kami pergi entah kemana, apa jadinya tanah-tanah kami, tanah-tanah kami dirampas orang. Tanah kami subur tua. Kasih